940 orang, 947 orang yang diizinkan untuk check up, yang mengikuti ada 757. Alasan mereka ada yang takut disuntik, ada yang takut ketahuan penyakitnya, dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah biaya yang dikeluarkan dan didapat dari Bank Jabar, alhamdulillah sebesar 978.462.000. Ini sudah tuntas, alhamdulillah, Pak. Laporan kedua adalah penyelesaian program bedah rumah untuk 12 orang benda bakti senilai 293 juta. Sekarang sudah proses finishing masing-masing. Jadi tinggal finishing, mudah-mudahan dalam Idul Fitri ini sudah selesai semua, sehingga mereka bisa menikmati apa-apa yang telah diberikan fasilitas Direksi Bank Jabar. Kemudian yang ketiga kami sampaikan Bapak Dirut, Pak Tekni, bahwa kami juga terenyuh melihat akibat COVID-19 yang terkena dampaknya. Kita pun mengadakan penghimpunan dana untuk masyarakat yang terimbas COVID itu, dan sampai hari ini telah terkumpul dana sebesar 34.425.000. Dan sudah kita sampaikan kepada yang pertama sesuai dengan usulan teman-teman di pensiunan, yaitu tunanetra. Tunanetra yang utamanya yang tukang pijit, dan sekarang tidak ada lagi customer-nya. Gitu. Oleh karenanya kita terenyuh dan kita menyumbangkan sebesar 5 juta. Itu untuk 25 orang, masing-masing 200.000. Dan akan berlanjut nanti kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat, alhamdulillah kita juga dapat menyalurkan zakat dari Badan Amil Zakat Bank Jabar. Kita diberi porsi 25 juta, dan ini sudah diserahkan kepada rekan-rekan di se-Jawa Barat dan Banten. Kita dicukupkan. Jadi semua kebagian. Jadi semua bagian di Jawa Barat dan Banten. Itu melalui komisariat. Alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, berdasarkan informasi yang kami terima, alhamdulillah telah mendapat persetujuan dari direksi dalam kemudian RUPS Bank BJB bahwa manfaat pensiun telah naik bervariasi antara 200.000 sampai dengan 1 juta. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsira. Kemudian manfaat pensiun lainnya atau THR telah dinaikkan sebesar 2 juta sehingga menjadi 4 juta. Alhamdulillah sudah kami terima walaupun baru setengahnya, Pak Dirut. Dan itu mungkin akan menunggu dulu hasil pengesahan dari OJK. Ya, kami sabar menunggu dan sudah dipromosikan kepada teman-teman pensiunan dan mereka sangat bergembira menerima kabar ini. Dalam kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Yudi Naldi sebagai Dirut dan direksi lainnya yang telah memperhatikan Purna Bakti Bank BJB. Semoga direksi dan seluruh karyawan-karyawati diberikan kesehatan dan terus berkembang. Dan tidak lupa, dalam rangka ulang tahun, kami mengucapkan Dirgahayu Bank BJB dalam usia yang menginjak 59 tahun ini. Maju terus Bank Jabar, pantang mundur. Kemudian program yang ini, siraman rohani, dimulai hari ini dengan Zoom online. Alhamdulillah diikuti oleh para Purna Bakti, Bapak-Bapak Pembina, Direksi Bank Jabar, dan yang lainnya yang kami undang. Alhamdulillah hadir. Rencananya sekitar 100 atau lebih, tapi nampaknya mungkin baru 30 orang yang gabung. 45. Dan mudah-mudahan berapa? 45. Sudah seberapa? Sudah 40. 45. Udah 45 orang, ya mudah-mudahan nanti ada yang gabung yang belum datang. Kemudian kita juga Pak Dirut, Pak
Ustadz, rencana ingin ada pengkajian agama Islam. Ini usulan yang sangat baik dari rekan kita di Teh Ati Nurhayati. Insya Allah kita akan laksanakan bila perlu dalam ini. Mumpung kita masih ada di rumah. Juga ada usulan pendalaman pembacaan Al-Quran yang lebih benar. Mungkin kita sekarang udah benar baca Qurannya, tapi kita ingin lebih benar. Karena konon katanya, kalau ingin husnul khotimah, kita harus sering-sering baca Quran. Nah ini jawabannya. Mohon nanti Pak Ustadz, apakah benar seperti itu? Jadi untuk pencerahannya. Saya kira demikian apa yang ingin kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam acara online siraman rohani ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IKPN yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Direktur Utama Bank BJB. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Yudi Renaldi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Uce Kasuganda sebagai Ketua IKPN Bank BJB, Bapak Ibu semua yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Di sini saya lihat ada Pak Agus Gunawan, ada Pak Zainal, Pak Angkos, Pak Surahman, Pak Maman, Pak Cahya, Pak Budiman, Bu Sofi mewakili dana pensiun Bank BJB. Pertama-tama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui media Fitcon. Alhamdulillah juga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tiada sesuatu yang mengkhawatirkan walaupun pandemik COVID-19 masih menghantui kita semua, Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bersama dengan Bapak Ibu Direksi yang pada hari ini juga mengikuti Fitcon, ada Bu Nia, ada Bu Suwartini, ada Pak Rio, ada Pak Teddy Setiawan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu menjadi salah satu dari kegiatan kita semua untuk saling bersilaturahmi di antara kita, khususnya kami yang saat ini dipercaya oleh para pemegang saham untuk menjaga amanah di Bank BJB, dan tentunya kami senang bisa bersilaturahmi dengan para senior, para sesepuh, para pini sepuh yang ada di Bank BJB yang tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Uce. Kami sudah diundang di dalam tausiah ini yang juga akan dilakukan tausiah oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Kumaidi. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Tentunya ini merupakan salah satu mata acara yang selalu akan rutin dilakukan oleh IKPN Bank BJB di dalam rangka kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentunya untuk menjadi bahan bagi kita semua melakukan siraman rohani di dalam kita menyikapi sebagai umat dan sebagai makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya pertama kami ingin sampaikan Bapak Ibu semua, para senior, para sesepuh, para pini sepuh, bahwa Kamis kemarin tanggal 20 Mei 2020 kita baru saja merayakan ulang tahun Bank BJB yang ke-59.
sesuatu perjalanan panjang yang menurut saya 59 tahun, kalau dari sisi usia tentunya bukan usia yang masih muda. Ya. Kebetulan saya juga berbeda 3 tahun Bapak Ibu dengan usia Bank BJB. Bank BJB 59, saya sudah mau menempati 56 tahun. Tapi mudah-mudahan saya lebih muda daripada bapak-bapak semua. Masih muda. Tentunya banyak perjalanan yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu semua sebagai senior, pini sepuh, dan sesepuh yang begitu tentunya kalau mendengarkan banyak dari para junior-junior yang sekarang sudah menjadi direksi, pemimpin divisi, keakraban di antara para sesepuh dan para pini sepuh di dalam berinteraksi selama ini, dan sampai dengan saat ini saya cukup bangga dan cukup gembira bahwa saya bisa bergabung dengan Bank BJB yang begitu solid, begitu menghormati dan menghargai para seniornya, para sesepuhnya, dan para pini sepuhnya. Sesuatu yang langka sebenarnya kalau kita lihat di organisasi-organisasi besar, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sampai tidak tahu siapa para senior yang ada, namun interaksi yang selama ini terjadi di antara kami sebagai tim manajemen yang dipercaya oleh pemegang saham untuk mengendalikan mengoperasionalkan Bank BJB dengan para sesepuh, pini sepuh, dan para senior, tentunya ini menjadi sesuatu langkah yang sangat menggembirakan kita semua, karena banyak masukan yang kami dapatkan dari bapak-bapak, ibu semua yang begitu bermanfaat buat kemajuan Bank BJB ke depannya. Tentunya beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Uce terkait beberapa program, insya Allah Bapak Ibu kami akan selalu mensupport langkah Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, khususnya di dalam rangka untuk memberdayakan para pensiunan, para sesepuh, para pini sepuh yang mungkin saja di dalam keadaannya saat ini masih belum menggembirakan. Kami akan selalu berupaya untuk membantu sepenuhnya. Beberapa hal mungkin yang bisa kami sampaikan, ya mohon maaf sekali lagi, di dalam RUPS tahunan kemarin sudah disetujui beberapa peningkatan, baik itu manfaat pasti maupun manfaat tambahan di dalam rangka THR, tunjangan hari raya saat ini. Namun karena kita harus menunggu terlebih dahulu adanya perubahan di PDP-nya, sehingga mungkin mohon kesabaran dari Bapak Ibu semua untuk menunggu sesaat sampai dengan perubahan PDP-nya bisa keluar, dan kami insya Allah, kami dan Bu Sofi sebagai Ketua Dana Pensiun akan segera merealisasikan kewajiban yang memang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selain itu, juga mungkin tadi Pak Uce agak kelupaan juga bahwa Bank BJB juga sudah menyetujui, ya mungkin ini ada domainnya ada di Pak Teddy sebagai direktur operasional yang menangani hubungan antara HC dengan teman-teman dengan IKPEN. Kami ingin sampaikan juga bahwa BJB tahun ini juga sudah menyetujui untuk memberikan dana iuran tahunan. Apa ya? Kalau saya alokasi tahunan. Bantuan tahunan, Pak. Bantuan tahunan ya. Jadi alhamdulillah. Setiap tahun kami akan merealisasikan bantuan tahunan. Nominalnya sementara ini lebih kurang sebesar 250 juta. Mangga Pak Uce sampaikan proposalnya segera, karena memang harus berbasis proposal kegiatan-kegiatannya. Ini di luar kegiatan yang lain ya, artinya misalnya Bapak ada kegiatan yang tadi, misalnya GCO yang merupakan kegiatan tahunan, tentunya ini menjadi
langkah buat IKPEN untuk bisa memberdayakan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di IKPEN. Mungkin beberapa hal yang terkait dengan pemberdayaan, sekali lagi, insya Allah kami dari manajemen Bank BJB saat ini akan selalu mensupport langkah dan upaya dari Bapak Ibu pengurus IKPEN di dalam rangka untuk sama-sama semangatnya adalah mensejahterakan para pensiunan. Itu niat kami dari manajemen. Dan mudah-mudahan ya kita tahu bahwa situasi dan kondisi saat ini memang sedang kurang kondusif, Bapak Ibu, dengan adanya wabah COVID. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi performance kinerja dari Bank BJB sampai dengan akhir tahun 2020. Ingin saya sampaikan sedikit sebagai gambaran, di posisi April 2020 ini, alhamdulillah, walaupun banyak kendala, banyak masalah sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan ini yang kami hadapi, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui beberapa isu-isu yang terkait dengan COVID dan sebagainya, kami masih membukukan performance kinerja yang baik. Ya, artinya alhamdulillah teman-teman di Bank BJB masih terus memberikan semangat yang maksimal, dan mudah-mudahan kami mohon doa dan ridho serta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa selalu memberikan performance kinerja yang baik, walaupun situasi dan kondisi saat ini masih belum memungkinkan kita berinteraksi secara langsung. Namun kami sangat berharap performance kinerja ini akan juga berpengaruh tentunya nanti kepada bagaimana kami berkontribusi untuk mensejahterakan para pensiunan yang ada di dalam keluarga besar Bank BJB. Demikian Pak Uce, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kami sudah diundang di acara tausiah ini, dan mudah-mudahan kami akan selalu mensupport langkah-langkah yang Bapak dan anggota lainnya sebagai pengurus dari IKPEN agar kami bisa terus berkontribusi untuk memberikan yang terbaik buat para pensiunan, para senior, para sesepuh, dan para pinisepuh kita di Bank BJB. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Bank BJB yang telah menyampaikan sambutannya, dan apa yang disampaikan mudah-mudahan dukungan serta dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan Bank BJB bisa lebih maju dan lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kepada para hadirin yang sudah bergabung pada sore hari ini dalam acara silaturahmi IKPEN Siraman Rohani IKPEN Bank BJB, dan tibalah saatnya kepada acara pokok, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Ahmad Humaydi MSI. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Ahmad Humaydi MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, pembina IKAPEN dan pengawas, juga jajaran pengurus, Ketua Bapak Haji Uce Kak Suganda, Bapak Direktur Utama BJB, Bapak Haji Yudi Renaldi, juga ada jajaran direksi, Ibu Nia, Pak Teddy, Ibu Syuartini, dan Pak Rio, dan yang lainnya. Juga para anggota komisariat IKAPEN. Bapak Ibu, saya susah ini bicara di depan para senior nih Pak. Karena yang pertama, senior itu orang yang punya pengalaman, dan itu tidak ada kuliahnya Pak. Jadi secara akademis, orang-orang yang senior itu orang-orang yang punya pengalaman, ilmunya di atas yang lain. Kalau bahasa Sunda itu legok tapak genteng kade. Itu yang saya susah bicara di depan para pensiun. Dan itu nggak ada kuliahnya Pak, kalau udah pengalaman itu. Yang kedua, ketokohan. Biasanya para pensiun itu punya ketokohan yang luar biasa. Nah, makanya saya mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang kurang pantas atau kurang mendalam gitu ya. Dan tema kita hari ini bicara tentang amalan akhir Ramadan dan sunnah Idul Fitri. Jadi ada dua tema. Yang pertama, tema besarnya adalah amalan akhir Ramadan. Nah, sekarang kita sudah masuk di tanggal 29. Jadi kalau menurut hari ini jam 5 kalau tidak salah ada sidang isbat penentuan satu Syawal. Kalau Muhammadiyah dan Persatuan Islam itu sudah menentukan hari Ahad. Kalau kita lihat itu berdasarkan hisab. Sedangkan ru'yat ya dilihat hari ini. Kemungkinan besar sih jatuh hari Ahad, kemungkinan besar. Kalau menurut perhitungan hisab Muhammadiyah yang suka lebih dulu pun gitu hisab dengan persis itu menentukan hari Ahad. Nah, kemungkinan ru'yat hari ini kemungkinan gitu ya. Hari Ahad juga. Nah, tema besarnya akhir Ramadan. Kita sudah sampai kepada tanggal 29. Artinya malam-malam ganjil sudah lewat ya Pak. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Nah, sekarang tinggal malam genap. Ya, tinggal malam 30. Tidak jadi soal buat kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam akhir-akhir Ramadan? Ibadah utamanya Bapak Ibu adalah itikaf. Jadi ibadah utama di 10 hari terakhir itu Ramadan itu adalah itikaf. Di dalam hadis Bukhari disebutkan oleh Aisyah bahwa kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Rasulullah itu melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Jadi amalan terakhir bulan Ramadan itikaf. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi kita dianjurkan, dihimbau untuk itikaf di rumah. Berarti waliul amri, para pemimpin kita, MUI, para ulama itu sudah memberi rekomendasi untuk itikaf di rumah. Nah, ini artinya kita harus taati karena waliul amri. Ya, jadi tidak ada kata-kata kita suka nggak suka, kita harus taat pada waliul amri. Saya sangat menganjurkan sekali sesuai dengan waliul amri, para pemimpin dan ulama kita untuk itikaf di rumah. Nah, terus bagaimana pahalanya? Kita akan dapat pahala. Ya, akan dapat pahala seperti kita itikaf di masjid. Insyaallah. Mau berujuk 3 pastikan itu tuh tadi hitnya. Mute-nya dimatiin. Mic-nya matiin dulu. Bu Nono. Bu Nono dimatiin. Jadi sekali lagi. Jelasnya deh ya. Oleh host aja bisa, oleh host Padang. Host tolong pandang di itu pandang. Nih, lanjut ya. Ya. Nah, jadi itikaf kita hari ini atau malam ini tinggal sisanya itu di rumah saja, karena kita mentaati waliul amri, ya, mentaati pemimpin kita. Apalagi sudah di-SK-kan difatwakan oleh MUI, insyaallah. Nah, itu yang pertama, itikaf. Dan tentunya ketika kita melakukan itikaf itu, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan ibadah yang luar biasa. Kalau di dalam hadis Muslim disebutkan
idza dakhala al-asyru ahyal lail. Apabila masuk 10 hari terakhir, Rasulullah itu ahyal lail, menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam itu kita menahan tidur kita untuk melakukan ibadah, baca Quran, berzikir, kemudian berdoa dan sebagainya. Kenapa kita harus baca Quran? Nah, tadi sudah disinggung, Pak. Luar biasa. Baca Quran itu kan Rasulullah mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan menyempir 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim saja, kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau satu juz yang kita baca? Bagaimana kalau kita 2 juz? Berapa ribu, berapa juta kebaikan yang kita dapatkan. Malah Rasulullah mengatakan, inna lillahi ahlin. Sesungguhnya bagi Allah di muka bumi ini ada namanya nggak muncul. Jadi ada keluarga Allah gitu ya. Nah, keluarga Allah itu siapa? Ya, adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang berinteraksi dengan Quran itu adalah orang yang disebut keluarga Allah. Bahkan dalam keterangan lain Quran disebut hablullah al-mamdud minas sama'i ilal ardi. Tali Allah yang terbentang dari langit sampai ke bumi. Itu Al-Qur'an. Maka begitu membaca Quran berarti kita sedang menyambungkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, makanya saya sangat apresiatif dan merespon ya kalau tadi ada acara pengajian buat pensiunan juga ditambah memperbaiki bacaan Quran, ini luar biasa. Sebab betul orang-orang yang berinteraksi dengan Quran katanya ada husnul khotimah. Ini ada satu kajian menarik dari dokter mata ya tentang baca Quran sebentar. Tidak ada satu konsentrasi yang mampu membuat manusia lebih baik lagi selain baca Quran. Kenapa? Karena otak kita dirangsang, itu otomatis berarti memori kita diperbaiki dan konsentrasi kuat mata kita, Pak. Ya, ini luar biasa. Pernah bapak saya ya mertua kebetulan matanya ini ingin tertutup terus gitu. Jadi kalau orang Sunda bilang hoyong pereu wae gitu. Sanes belum hoyong pereu. Itu di bawah ke Cicendo itu, Pak, kebetulan. Dan ternyata dokter Cicendo mengatakan ini aduh katanya, si Bapak suka baca Quran ya? Iya, kenapa Pak? Untung aja bisa baca Quran gitu. Kenapa? Karena kalau nggak bisa, ini bisa nutup katanya. Saya kaget sekali gitu kan. Nah, ya makanya bahkan tidak hanya memori gitu kan, kemudian kita juga dirangsang pikiran-pikiran kita. Mungkin kalau dari teorinya orang-orang Barat, kita harus biasa nyetir sendiri kan begitu ya untuk mempertahankan memori. Nah, ternyata baca Quran ini luar biasa. Apalagi ditambah dengan memperbaiki baca Quran luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya tadi usulan-usulan IKPN ini bisa ditindaklanjuti. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Ini, nah pada bulan Ramadan kita baca Quran. Apalagi sedekah luar biasa. Ya, sedekah sampai Rasul mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah yang dilakukan yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan kita sudah tadi ya di tengah pandemi ini salah satu yang terdampak sudah dibantu oleh IKPN luar biasa. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita. Kemudian berdoa itu juga bagian khusus pada bulan Ramadan. Ini tinggal 1 hari lagi ya. Rasul mengatakan thalathatun la turadu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Seorang suami yang adil itu pemimpin, ya, yang berskala mikro dan makro. Kemudian yang doanya tidak akan ditolak itu as-shaim hatta yuftira, doanya orang yang saum sampai berbuka. Apalagi menjelang-menjelang kita berbuka. Dan yang ketiga wa da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya untuk yang menganiaya. Makanya kita nggak boleh menganiaya orang. Ini selain berdoa apa? Nah ini Bapak jangan lupa di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada zakat fitrah. Nah ini jangan sampai lupa kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Bahkan kalau ada zakat mal kita keluarkan, kita sedekah juga kita keluarkan. Mumpung masih Ramadan, karena dilipat gandakan seluruh pahala-pahala kita. Nah, kalau kita nggak bisa itikaf bagaimana ya dalam kondisi pandemi ini? Ya, yakin kita sudah berniat sudah dapat pahala karena kita taat kepada waliul amri yang mengurus urusan kita yaitu pemerintah dan kepada para ulama. Jadi jangan memaksakan ke masjid gitu ya. Karena sudah dihimbau di rumah ya di rumah sudah, ya kan? Karena apalagi sekarang Kota Bandung yang di Kota Bandung itu dalam kondisi belum dicabut ya PSBB dan sebagainya, ya kerumunan tidak boleh. Nah kita taat kepada ulama, taat kepada para
memimpin itu bagian ibadah yang lain. Luar biasa itu. Maka ibadah itu tidak hanya semangat, tetapi ibadah juga harus memakai ilmu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang sibuk ya sampai nggak pernah itikaf? Ternyata ada satu amalan sebagai pengganti itikaf, Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis dari Umar, ini riwayat At-Tabrani. Seseorang datang ke Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilallah." Manusia yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Wa ayul a'mal ahabu ilallah, dan amal yang paling dicintai itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan keberadaan BJB yang sekarang usia 59 ini memberikan manfaat yang luar biasa buat umat, buat bangsa dan negara. Kemudian juga IKAPEN juga akan memiliki luar biasa manfaat. Kemudian wahabul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicintai Allah itu Bapak Ibu apa? Kata Rasulullah, yaitu sururun tudkhiluhu ala muslim. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang dimasukkan pada seorang muslim. Jadi memasukkan kebahagiaan pada seorang muslim itu adalah amal yang paling baik. Sampai Rasul mengatakan, autak syifuan anhu kurbatan, menghilangkan penderitaannya. Autak di anhu dainan, membayar hutangnya. Nah, luar biasa ya. Jadi membayarkan hutang saudara kita. Sampai atau autak turud anhu ju'an, atau menolak laparnya dia, menghilangkan laparnya dia, kata Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, wala in amshi ma'a akhin li fi hajatin, aku berjalan, kata Rasulullah, untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, kata Rasulullah, ahabu ilayya, lebih aku cintai, min a'taqifa fi hadzal masjid syahran fi masjidil Madinah. Lebih aku cintai daripada itikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Itu kata Rasulullah. Jadi ini ada amal yang lebih baik dari itikaf, yaitu apa? Kita berjalan memenuhi saudara kita untuk menutup kesedihannya, untuk membayar hutangnya, atau ingin memberikan kebahagiaan buat saudara kita. Itu amalan yang lebih baik dari itikaf. Oleh karena itu tadi saya ikut berbahagia, sangat apresiatif kepada kegiatan IKAPEN yang luar biasa membantu saudara-saudara kita yang terdampak tadi. Mudah-mudahan ini merupakan amal yang lebih baik daripada itikaf yang dilakukan oleh kita selama waktu kita normal. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini ibadah-ibadah yang dilakukan terakhir di bulan Ramadan ya. Bahkan jangan lupa, nah setelah beres Ramadan ada satu lagi saum yang harus dikerjakan oleh kita. Mulai tanggal 2 ya, orang kita sering bilang nyawalan. Nyawalan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan apa? Man shoma Ramadan. Siapa yang saum Ramadan sebulan penuh sudah kan? Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia menyambungnya 6 hari dari bulan Syawal, kana kasiyami dahri, maka itu seperti saum selama setahun. Itu luar biasa. Jangan lupa itu. Nah, kalau saumnya mau digilir-gilir, mau diheles-helet, itu tidak jadi masalah. Yang penting 6 hari pada bulan Syawal. Itu Rasul mengatakan begitu. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa merampungkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa Syawal dengan sebaik-baiknya. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini, kita ini di dunia kan, kata Sayyidina Ali itu cuma satu, Bapak Ibu. Kita ini sedang menunggu kematian kita. Jadi ada yang menunggu kematian kita ini, mohon maaf, dengan kebahagiaan, menunggu kematian itu dengan penderitaan, dengan banyak masalah, atau nunggu kematian dengan hidup enjoy. Intinya menunggu kematian. Itu kata Sayyidina Ali. Maka ketika kita ini sedang menunggu datang tiba saat kita ketemu Allah, kita isi dengan ibadah. Sampai Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum yazuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang melampaui usia itu. Itu kata Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita memberikan mendapatkan sufat dari kajian-kajian ini untuk lebih memperbaiki diri, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, ya, kegiatan agama seperti ini akan memberikan sebuah nuansa berbeda gitu kan. Karena kan di dalam diri kita itu ada beberapa kebutuhan, ada
kebutuhan ruhiyah, yaitu iman kita. Ada kebutuhan akliyah, ilmu, dan kebutuhan jasadiyah, fisik. Jadi harus terpenuhi itu tiga-tiganya. Ruhiyah, ada iman. Kita menjaga ruhiyah kita, iman kita. Ada intelektual, yaitu akliyah, juga harus terus. Kemudian ada jasadiyah, yaitu fisik kita. Kita harus sehat. Kita harus pinter, dan kita harus soleh. Itu begitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, amaliyah di akhir Ramadan. Nah sekarang, apa itu sunnah Idul Fitri gitu kan? Nah, saya mencatat ini beberapa sunnah. Yang pertama, ya, sunnah Idul Fitri ini bertakbir. Ya, sebab di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah kita baca ayatnya dalam 185, di ujung ayat ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Dan hendaklah kita menyempurnakan bilangan Ramadan itu jadi genap gitu. Ya, kalau itu walitukabbirullah sudah beres menyempurnakan bilangan saum, kita bertakbir kepada Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi menjelang Idul Fitri ini takbir. Nah, hanya para ulama berselisih ini kapan kita mulai takbir. Kalau Idul Adha, takbir itu mulai asar. Asar besok Idul Adha, asar sudah takbir. Nah, kalau Idul Fitri, yang saya baca hadisnya itu, takbir itu ketika kita, menjelang berangkat ke tanah lapang. Itu takbirnya. Nah, kenapa malam-malam ada takbir? Itu syiar. Syiar kaum muslimin. Itu kalau ulama sepakat itu. Hanya kalau perbuatan yang sangat nyunah, takbir Idul Fitri itu, kana yarfa'u sautahu bitakbir wa tahlil halla khurujihi ilal aid. Rasulullah itu mengangkat suaranya mengucapkan takbir, kemudian tahlil hala khurujihi ketika beliau keluar ilal aid, ke tempat id. Gitu. Yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, hatta ya'tiyal musalla, sampai Rasulullah datang ke tempat sholat. Nah, sunahnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita malam takbir berzikir, boleh silahkan. Itu sebab apalagi sekarang di kita kan luar biasa ya. Bahkan takbir keliling pun tidak boleh ya sekarang itu karena pandemi, betul nggak? Ini kita harus ngikutin ulama dan para pemimpin ini ya, dilarang. Kemudian kalau di masjid dibolehkan, silahkan di masjid untuk syiar, itu begitu. Ya. Nah ini jadi bertakbir. Dalam hadis Ibnu Syaibah juga ada yakhruju yaumal fitri fayukabbiru, Rasulullah keluar pada hari fitr. Hari fitr itu hari berbuka. Ya, jadi Idul Fitri itu kembali berbuka. Sedangkan di kita ada mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Itu mohon maaf dengan tidak mengenai rasa hormat itu kurang tepat. Idul Fitri artinya kembali berbuka. Yang tadinya saum, kita kemudian berbuka. Nah, nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, setelah itu hatta ya'tiyal musalla, sampai Rasulullah datang ke musalla, tempat sholat. Jadi takbirnya itu begitu. Kalau normal itu kita berangkat dari rumah takbir terus gitu. Nah, sampai di musalla terus kita takbir ikut jamaah. Jadi pertama itu takbir. Sunnahnya begitu. Yang kedua apa? Mandi besar. Mandi seperti sholat Jumat. Mandi besar. Ya, disebutkan di sini dari Nafi, Ana Abdullah bin Umar yaghtasilu yaumal fitri qabla ayaqdu ilal musalla. Adalah Ibnu Umar itu pada hari fitr, ya, hari Idul Fitri itu mandi sebelum berangkat ke musalla, ke tempat sholat. Jadi mandi besar. Mandi besar lah, seperti mandi Jumat itu Bapak Ibu sekalian. Itu sunnahnya. Ya. Jadi selain kita takbir malamnya terus gitu, dan ketika kita keluar takbir sebelumnya kita mandi, sunnahnya itu. Setelah itu kemudian berhias. Ya, berhias, memakai baju yang paling baik yang ada. Begitu. Saya belum menemukan dalil membeli baju baru. Begitu. Yang ada dalil itu adalah memakai baju yang baru yang ada. Hanya karena kebiasaan di kita ini di pelosok itu membeli baju itu setahun sekali Idul Fitri, nah makanya pasar jadi ramai. Nah ini yang sangat disesalkan ya oleh pemerintah gitu ya. Mohon maaf saudara-saudara kita ini masih banyak di akhir Ramadan ini di tengah PSBB ini malah keluar, itu luar biasa. Kita sangat susah itu katanya dilarang. Nah, karena Rasulullah disebutkan kanat lin nabi jubbah yalbasuha fil aidain wa yaumal jum'ah. Rasulullah itu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha memakai jubah khusus. Nah, ini baju khusus. Wa yaumal jumu'ah, dan Rasulullah juga memakai baju khusus pada hari Jumat.
Nah, ini karena hari Jumat disebutnya hari Aid gitu ya, hari besar buat umat Islam. Nah, makanya kita harus senantiasa memakai baju yang paling baru yang ada. Ya, yang ya, baju apa kopiah paling baru tadi ya Bapak-bapak, ini ada dari Turki, kopiah luar biasa Pak ini. Tidak hanya kopiah iming ini ya. Jadi kita pakai yang paling bagus kopiah kita besok. Ya walaupun besok kita sholat Idul Fitri di rumah untuk Kota Bandung ya. Karena MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk Kota Bandung sholat Idul Fitrinya di rumah berjamaah dengan keluarga. Dah. Nah, pakai mandi dulu, pakai baju yang paling baik. Ya, insya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan wa in kana tibun falyamassa minhu. Kalau dia punya minyak wangi, pakai kata Rasulullah. Gitu ya. Waalaikum bisiwak, bahkan menganjurkan untuk disiwak. Ini artinya saya simpulkan setelah mandi besar kita kemudian berhias, memakai pakaian yang sangat bagus, yang baru, yang kita miliki, maksudnya yang kita miliki, dan kita memakai minyak wangi. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita melakukan Aid, kita berangkat ke Tanah Lapang. Kalau dalam kondisi normal, sekarang berarti tidak datang ke Tanah Lapang. Sebelum kita sholat, makan sebelum berangkat sholat. Disunahkan makan dulu. Makannya apa? Kalau di dalam hadis disebutkan, Rasulullah la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Jadi Rasulullah tidak berangkat ke tempat sholat Id sampai beliau makan dulu. Ya, jadi makan dulu tuh dalam hadis yang lain tuh Rasulullah makan korma. Makan kormanya itu 3 butir itu Rasulullah, ya. Jadi disebutkan la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah itu tidak berangkat ke Tanah Lapang Idul Fitri sebelum Rasulullah makan dulu. Jadi makan 3 korma dulu. Makan korma, wa ya'kuluhunna witron, dan makannya witir. Mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, 9, 11, ya, witir aja. Jadi disunahkan makan dulu. Ya. Itu sunnahnya. Jadi nggak batalan. Nah ini yang tadi bahwa kita harus setelah mandi itu Idul Fitri itu Id berbuka. Nah, ini yang disebut berbuka itu. Jadi artinya sebelum berangkat ke Tanah Lapang kita makan dulu. Ya kalau tidak ada korban ya kupat lah. Tapi jangan 2 piring Bapak. Nanti sholatnya tidak khusyuk. Cukup aja ya. Nggak batalan bahwa menunjukkan bahwa hari ini kita tidak saum karena haram hukumnya saum pada hari raya. Haram hukum. Jadi kita sebelum sholat makan dulu gitu. Ya, kalau di korma ya harus witir, makanya witir itu ganjil. Itu sunnahnya. Selanjutnya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, berjalan menuju tempat sholat. Kalau kondisi normal ya. Jadi disunahkan kita berjalan. Oh, berarti Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sholat yang dekat dengan rumah. Gitu. Jangan sholat yang jauh dari rumah. Nah, kalau sekarang kan kita sholat di rumah. Gitu. Rasulullah disebutkan oleh sahabat itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju ilal id masyian. Adalah Rasulullah ketika keluar ke tempat id itu beliau berjalan. Beliau punya unta, tapi untanya nggak dipakai. Tapi kalau Bapak mau sholat di mertua di Dago, Bapak katakan di Batu Nunggal, yang nggak mungkin berjalan, Pak. Itu pakai mobil. Tapi dianjurkan kalau sholat id itu yang dekat dengan rumah kita. Masyian. Ya. Nah ini, berjalan. Bahkan berjalannya, kalau kita berjalan itu disebutkan idza kana yaum id khalaqa thariq. Rasulullah itu kalau berjalan id itu nanti kalau kondisi normal banyak insyaallah tahun depan kita normal insyaallah. Nah, kemudian berangkat dari satu jalan pulang jalan lain gitu. Jadi disunahkan begitu, khalaqa thariq. Jadi begitu kita id itu nanti berjalannya, jadi kalau nanti umpamanya kalau yang rumah di Batu Nunggal umpamanya itu keluar lewat jalan Cijagra, nanti pulang lewat jalan Buah Batu, itu begitu, muter begitu. Itu sunnahnya begitu. Kalau memang kita di luar gitu. Jadi antara pulang dan berangkat itu jalannya beda, itu sunnahnya begitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita sholat Id, kita harus mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan rangkaian dari rukun sholat Id. Jangan sampai habis sholat kemudian bubar. Nah itu belum ini. Gitu. Kecuali dalam kondisi pandemi sekarang, kita dianjurkan, dihimbau untuk sholat di rumah oleh MUI Kota Bandung, dan kita taati. Kalau Muhammadiyah memakai khutbah, ada juga yang tidak memakai khutbah, silakan. Itu sesuai dengan kemampuan kita.
Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Dan tidak kalah pentingnya adalah mengucapkan tahniah, selamat. Nah, yang diucapkan oleh para sahabat itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah Anda dan ibadah kami. Ya, ibadah Anda dan ibadah kami dan ibadah Anda. Jadi kalau bahasa kitanya, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu apa namanya, sunnah-sunnah yang dilakukan kita nanti pada bulan Syawal nanti tanggal 1. Dan dengan fatwa MUI, kemudian pemerintah, kita tidak ada untuk saat ini pandemi, tidak ada kumpul-kumpul, tidak ada salam-salaman gitu, cukup tahniah lewat grup sekarang ini. WA, grup apa gitu, itu juga sudah insya Allah mendapatkan pahala. Taqabbalallahu minna wa minkum, kita ucapkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para tokoh, para senior, sunnah-sunnah yang dilakukan kita pada Idul Fitri, dan yang tidak kalah pentingnya apa? Adalah kita mempersiapkan diri untuk tetap mempertahankan ketakwaan pada ibadah saum yang sudah kita lakukan. Sebab tujuan utama ibadah saum itu kan Bapak, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itu oleh Syekh As-Sa'di ditafsirkan fa innas siyama min akbari asbabit taqwa. Saum itu merupakan sebab terbesar agar kita meraih ketakwaan. Nah, untuk meraih ketakwaan itu kata Syekh Selasi Ulwan itu ada lima mim untuk memperoleh ketakwaan. Yang pertama itu disebut dengan mu'ahadah, ingat janji kepada Allah. Ya, kita akan berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, kita ingat janji. Yang kedua, untuk mempertahankan ketakwaan, al-muraqabah, merasakan dimonitor, dipantau oleh Allah. Ya, saya yakin, Pak, kalau kita sudah merasakan dipantau, dimonitor, insya Allah tidak akan kita berbuat salah dan berbuat dosa, karena kita merasakan dimonitor Allah. Kemudian yang ketiga, setelah al-muraqabah, nah, ya, kita melakukan al-muhasabah, introspeksi. Kita introspeksi diri, apa yang akan saya bawa menghadap Allah, apakah sudah benar ibadah saya, apa sudah benar sedekah saya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, setelah muhasabah, al-mujahadah, optimalisasi dalam melakukan ibadah. Kan Rasulullah itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Kan Rasul itu orang yang pegang kunci surga, yang pertama kali masuk surga. Ternyata, kata seorang istrinya, luar biasa, Rasulullah itu sholat malam itu kan sampai hatta tatafattarat qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak ketika sholat malam, padahal dosanya sudah diampuni. Ini mujahadah. Sampai sahabat Hudzaifah al-Yamani itu pernah mengatakan, Rasulullah itu sholat malam, katanya 1 rakaat baca 3 surat, Bapak Ibu. Kata Hudzaifah, aku menyangka Rasul akan membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata dugaanku meleset. Rasul malah menamatkan Al-Baqarah. Tamat Al-Baqarah, Rasulullah tidak ruku, masuk ke surat Ali Imran. Beres Ali Imran, Rasulullah tidak ruku, masuk ke surat An-Nisa. Dan beres An-Nisa, barulah beliau ruku, dan rukunya sepanjang berdirinya. Itu Rasulullah. Itu mujahadah. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan takwa itu, kata Syekh Nasi Ulwan, yang terakhir itu apa? Al-mu'aqabah. Apa itu al-mu'aqabah? Menimpakan sanksi kepada diri ketika kita lalai melakukan kebaikan. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang dilalaikan oleh kita, nah kita sanksi dengan ibadah yang lain. Contoh umpamanya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar itu pernah melihat kebun kurma. Jadi beliau melihat kebunnya, saking asik melihat kebun kurma, sampai azan asar itu tidak kedengaran. Begitu Umar keluar dari kebun, ternyata orang-orang sudah beres sholat asar, gitu Bapak Ibu. Nah, Umar sedih, tidak keburu sholat asar. Apa kata Umar? Ya Allah, aku sudah dilalaikan oleh kebun ini, sampai aku tidak bisa sholat asar. Berjamaah. Kebun yang sudah melalaikan aku dari sholat asar ini, ya Allah, akan aku berikan kebun ini untuk fakir miskin. Nah, itu Umar mu'aqabah sampai begitu, itu luar biasa. Ya, bapak-bapak jalan-jalan pakai mobil Mercy baru gitu sampai sholat asar kesorean gitu. Nah, kata bapak, ya Allah, mobil Mercy ini yang sudah melalaikan hamba sholat asar akan hamba infakkan
untuk yang terdampak COVID. Nah, itu luar biasa, Pak. Itu namanya mu'aqabah. Nah, ini mu'aqabah tingkat tinggi. Intinya apa? Kita mengganti amal yang tertinggal dengan amal soleh yang lain. Nah, itu intinya itu. Jadi kalau kita nggak bisa tahajud, katakan, ya siang-siang sedekah harus ditambah. Duha harus lebih banyak rakaatnya. Kalau umpamanya, mohon maaf, istri kita pengen jalan-jalan, kemudian kita keburu rapat di IKPN, wah, ini besoknya harus diganti. Begitulah. Itu namanya mu'aqabah. Pap, aku pengen jalan, Papa badai rapat di IKPN kita biasa. Nah, ada janji, gantilah, Pak. Dengan apa? Tas baru. Nah, itu mu'aqabah, itu seperti itu, Pak. Ya, ini jadi paling inti yang tidak boleh dilupakan oleh kita adalah menjelang akhir Ramadan itu adalah mempertahankan ketakwaan kita dengan 5 mim. Ya, mu'ahadah, kemudian muraqabah, kemudian muhasabah, mujahadah, dan mu'aqabah. Nah, itu yang pokok juga jangan dilupakan setelah ibadah saum sebulan penuh kita lakukan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua, Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang amalnya diterima Allah, dan mudah-mudahan Bank BJB yang berusia 59 tahun ini memberikan berkah ya buat amin. Amin. Kita semua. Dan saya cukup lama berinteraksi, Pak. Sejak zaman Pak Haji Umar ya, saya sudah ceramah di BJB itu. Ya. Ya, zaman Pak Haji juga terus. Ya. Jadi luar biasa ini ya. Dan saya seumur-umur ini, mohon maaf, belum pernah ada ikatan pensiunan bank itu yang undang ceramah seperti ini, Pak. Itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi memberikan start kita untuk mempertahankan iman kita, produktivitas kita, dan mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, rezeki kita, usia kita bertambah. Karena jaminan Rasulullah, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ditambahkan usianya, maka sambungkan silaturahim. Nah, ini merupakan salah satu menyambungkan silaturahim. Ya, apa itu yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki itu tidak hanya uang. Ya, kata Ibnu Manjur disebutkan, rezeki itu apa? Segala sesuatu yang bisa menopang hidupnya makhluk hidup, baik materi atau non materi, itulah rezeki. Sehat itu rezeki. Ya, kemudian bisa bicara itu rezeki. Bisa senyum itu rezeki. Berkesempatan ibadah itu rezeki. Nah, orang yang ingin rezekinya ditambah, sambungkan silaturahim. Yang kedua, siapa yang ingin usianya panjang, sambungkan silaturahim. Usia panjang itu apa? Ada tiga penafsiran panjang usia. Yang pertama, benar-benar usianya dipanjangkan. Jadi dengan silaturahim. Yang kedua, usia panjang itu adalah usia berkah, mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan amal soleh. Itu usia panjang. Dan yang ketiga, pengertian usia panjang itu artinya ketika kita meninggal dunia, kita dikenang sebagai orang yang baik. Kita dikenang sebagai orang yang berjasa. Kita dikenang sebagai orang yang pernah beramal soleh. Itulah orang yang usianya panjang. Dan mudah-mudahan silaturahim ini merupakan sarana kita untuk memperluas rezeki kita dan memperpanjang usia kita. Amin. Demikian, terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pantas diucapkan, kurang enak didengar. Barangkali kita bisa sharing setelah ini, dipersilahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya, dan alhamdulillah kita telah dengarkan bersama-sama paparan dari Bapak Ustadz Dr. Ahmad Humaydi, MSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini dapat meneguhkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk selanjutnya acara tanya jawab, untuk sesi pertama mungkin kami akan membacakan 3 pertanyaan dulu dari chat yang masuk, dan ini mungkin juga karena mengingat waktu, saya kira untuk sesi pertama juga bisa memakan waktu yang cukup lama. Namun demikian juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Pak Ustadz, bisa dilakukan melalui chat yang nanti mungkin melalui secara di WA atau apapun yang nanti akan dijawab secara langsung oleh Pak Ustadz sendiri. Begitu mungkin Pak Ustadz nanti. Ya, siapa? Untuk pertanyaan pertama ini dari Pak Wawan, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah pintu surga Ar-Royan itu dapat dimasuki orang yang hanya saum? Nah, kemudian juga mana Pak Ustadz,
hanya saum Ramadan saja. Artinya pintu surga itu hanya dimasuki orang yang hanya saum Ramadan saja, atau harus dengan saum sunat lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah Lailatul Qadar itu pasti ada setiap bulan Ramadan? Nah, kemudian Pak Wan nanyain bagaimana nas Quran dan hadisnya. Itu untuk yang pertama dulu Pak Ustadz, karena saya lihat di sini masih hanya beberapa pertanyaan, belum yang lainnya belum ada pertanyaan. Itu dulu mungkin Pak Ustadz, mohon dijawab. Ya Pak, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ya. Pertanyaan pertama tentang pintu surga Ar-Rayyan yang dapat dimasuki orang yang saum. Hadis Bukhari itu jelas Pak ya. Jadi orang yang saum itu nanti masuk pintu Ar-Rayyan secara khusus. Jadi kan di dalam hadis itu ada yang masuk pintu sholat, ada yang bisa masuk lewat pintu sedekah, ada yang bisa masuk lewat pintu jihad. Nah, itu tidak disebut pintunya. Oleh Allah tidak diberikan nama pintunya. Tapi untuk yang saum itu kemudian disebutkan nama pintunya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang saum. Di dalam hadis itu ternyata tidak dijelaskan apakah saum Ramadan atau saum sunat. Nah, berarti saum umum. Gitu. Jadi orang yang bisa melakukan saum apa saja, mau wajib, mau sunnah, maka insya Allah begitu masuk surga, disediakan pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Hanya begini, tidak mungkin orang bisa saum sunat dengan baik kalau tidak bisa mengerjakan yang wajib. Itu begitu. Itu poinnya begitu. Jadi orang bisa mengerjakan saum yang wajib, yang sunat, kalau dia yang wajibnya udah maksimal. Makanya saum sunat kita Senin Kemis, kemudian saum Daud, saum pertengahan bulan gitu ya. Saum Muharram, saum Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal. Nah, itu kita kerjakan. Nah, itu insya Allah begitu masuk surga tentunya khusus. Pintu Ar-Rayyan. Itu begitu. Pintu Ar-Rayyan ini khusus untuk orang saum. Kenapa, Pak? Allah memberikan penghargaan khusus untuk orang yang saum. Sampai Rasulullah mengatakan, ini hadis qudsi, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Amal anak Adam itu milik dia. Ya. Illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li. Saum itu untukku. Wa ana ajijibihi, dan aku yang akan memberikan pahala khusus untuk orang yang saum. Jadi kalau kita sholat buat kita, kalau zakat buat kita, haji buat kita, begitu kita saum, itu untuk Allah. Itu untuk Allah. Berarti kita diberikan penghargaan khusus oleh Allah. Makanya pintu surganya juga khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Itu begitu ya. Dan ketika kita melakukan ini gitu ya, saum ini saum apa saja. Mau saum sunat, kemudian mau saum wajib. Sebab di dalam hadisnya itu tidak dikhususkan saum Ramadan, tapi saum secara umum. Itu yang nomor 2. Yang nomor 1. Yang nomor 2, ini panjang nih, Pak Haji Bawan ini. Lailatul Qadar itu apa ini? Ada setiap bulan Ramadan? Ya, jawabannya. Sebab Rasulullah jelas mengatakannya, cari oleh kamu, gitu kan, malam-malam Qadar itu pada malam-malam ganjil. Nah, itu 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu hadisnya sahih. Sudah, gitu. Nah, terus tiap Ramadan ada gitu. Itu malam-malam ganjil. Rasulullah pernah mau memberitahu itu malam berapanya hanya karena ada sahabat yang sedang bertengkar. Ya, kemudian Rasulullah lupa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita umumnya sibuk segala macam, Pak? Ingat, itikaf itu sunnah. Tetapi sunnah yang harus dilakukan oleh kita. Minimal, kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak bisa 10 hari 10 malam berdiam diri di masjid, kata Imam Syafi'i, niatkan sejenak kita berangkat ke masjid untuk itikaf. Hanya pada saat kondisi pandemi ini kan ada himbauan MUI untuk itikaf di rumah. Artinya ibadah di rumah. Ini kebetulan ada Pak Haji Karsani, luar biasa ini. Mohon maaf Haji, ini tetangga saya Pak Haji. Jadi beliau rerengan DKM ini, beliau tahu persis bagaimana masjid kita makmurinya pada saat Ramadan begitu ya. Ini luar biasa. Hanya pada saat pandemi sekarang ya kita menahan diri di rumah. Itu begitu, Pak. Jadi ini ada malam-malam ganjil. Nasnya ada ya. Panjang lah nanti khusus kalau bisa nanti kita bahas Lailatul Qadar khusus Pak ngajinya.
Pak Johan, mohon maaf ini ya. Memang sangat panjang Lailatul Qadar itu. Nah, ada hal yang penting pada Lailatul Qadar itu apa? Kenapa kita harus banyak berdoa? Dan doa yang sering dibaca Rasul itu apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah. Kenapa, Pak? Coba, Allahumma innaka afun karim. Rasulullah mohon diampuni dosanya. Karena ingat, dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan berefek kepada kehidupan kita. Ya, satu dosa, satu titik hitam di hati kita. Dua dosa, dua titik hitam. Ketika kita banyak melakukan dosa, makanya hati kita menjadi hitam. Maka begitu Rasul berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, agar hati kita bersih sebenarnya. Dan kita malah melalui bulan Syawal itu dengan hati bersih. Dan yang paling utama juga, ya, ingat bahwa Lailatul Qadar itu adalah dirubahnya takdir sanawi, takdir tahunan kita. Maka kita harus banyak berdoa itu karena takdir oleh Allah itu dirubah. Jadi takdir itu bisa dirubah, yaitu dengan apa? Dengan doa kita. Makanya dalam hadis tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dua hal. Satu ad-du'a, dua al-birru, yaitu kebaikan. Ketika kita banyak berdoa kepada Allah dan ketika kita banyak melakukan kebaikan, itulah yang akan merubah takdir buruk kita menjadi takdir baik kita. Nah, salah satu waktu dirubah takdir itu adalah saat terjadinya Lailatul Qadar. Itu begitu. Itu Bapak Ibu sekalian, ini Pak Wawan ini teas Pak, ini pertanyaan nomor 2 ini. Untuk khusus aja nanti Pak itu. Silakan, barangkali ada yang menambahkan Pak, silakan. Terima kasih Pak Ustadz, dan begitu kira-kira Pak Wawan yang bertanya tentang tadi yang ditanyakan kepada Pak Ustadz dan sudah dijawab dengan panjang lebar oleh Pak Ustadz. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, karena di chat belum ada, saya kira nanti saya beri kesempatan kepada yang hadir pada sore hari ini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Namun kami mengingat waktu, kami batasi saja untuk 1 orang penanya. Dipersilakan Pak, barangkali ada yang mau bertanya. Halo, ada yang bertanya lagi? Silakan Pak. Silakan Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Kos, mangga Pak Kos. Pak Ustadz Kos. Mangga. Pak Ustadz Kos, Pak Ustadz Uce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya Pak Haji, silakan. Saya setiap tahun mengikuti ceramah Pak Ustadz di minggu pertama bulan Ramadan di Horizon biasanya. Oh iya, Haji, subhanallah. Terima kasih. Allahu Akbar. Satu pertanyaan ringan saja Pak. Di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri ini, yang sekarang harus di rumah, sahnya itu apakah sendiri, boleh sendiri, berdua, atau minimal berapa? Ya. Nah, kemudian apakah utamanya itu pakai khutbah? Atau tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz kalau Muhammadiyah pakai khutbah. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai khutbah, apakah juga tidak mengurangi nilai ibadah kita? Ya. Saya kira demikian Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Haji Ngkos pertanyaannya. Pertama kita lihat dulu Anas bin Malik Pak, dalam hadis Bukhari. Anas bin Malik itu pernah sholat Id karena telat, beliau sholat dengan keluarga dan hamba sahayanya itu tanpa khutbah. Dalam hadis Bukhari-nya itu. Tapi dalam kondisi pandemik sekarang, karena beliau Anas bin Malik itu telat sholat Id. Nah, kalau kita kan bukan telat karena pandemi. Jadi kalau kita mau khutbah gitu, itu dan khutbah kan sekarang panduannya ada Pak, tinggal di-download. Tinggal baca. Tinggal di-download, tinggal dibaca. Itu 5-7 menit katanya. Jadi nggak susah sekarang mau khutbah itu sebetulnya. Ya, khutbah dan itu ingat bahwa sholat Id itu sunnah muakkad, ya, tidak wajib. Ya, tetapi betapa punya nilai yang sangat tinggi kalau disertai dengan khutbah, ya. Minimal kita memberikan sebuah rangsangan kesadaran pada keluarga kita
terhadap takdir Allah. Ini luar biasa nih Pak, kondisi pandemi ini ya. Ya, betapa kita ini memiliki kelemahan. Betapa kita ini memiliki keterbatasan. Bayangkan kita, tanda kutip ya, diserang oleh satu virus yang tidak terlihat dan semua orang diam di seluruh dunia ini. Betapa manusia ini lemah. Nah, begitu kita sampaikan kepada keluarga kita, kalau bisa, mohon maaf kita, orang tua ya, atau suami atau ayah itu yang imamnya. Kalaupun suratnya memang harus surat Al-A'la, harus surat Al-Ghasyiyah, Al-Qamar. Kalau kita nggak mampu surat apa saja. Kan kita itu biasa baca surat triple kul gitu ya. Kul huwallahu ahad. Itu juga nggak apa-apa, silakan. Itu nggak jadi masalah. Kemudian kita sampaikan, kita bacakan. Apa saja khutbahnya itu kan. Kita sampaikan dan itu ada kedekatan kita dengan keluarga kita. Kalau saya sih susah Pak Haji kalau ditanya lebih afdol mana ini gitu ya. Ya, kalau mampu khutbahlah. Tapi kalau tidak mampu cukup kita dengan sholat gitu ya. Sebab yang penting itu kita mengerjakan ibadah di tengah keterbatasan. Dalam kaidah usul itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat semua jangan ditinggalkan semua. Itu begitu. Karena di tengah keterbatasan ini. Kalau saya di rumah insya Allah pakai khutbah Pak Haji. Insya Allah. Gitu. Ya, itu mungkin Pak Haji Ngkos ya. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Ya barangkali ada yang menambahkan dari yang lain, silakan Pak. Ya ini luar biasa. Ini saya ketemu dengan para senior. Terima kasih. Ya terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Barangkali begitu Pak jawabannya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih Pak Haji Ngkos yang sudah memberikan pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa lebih jelas apa yang ditanyakan. Satu lagi barangkali Pak Haji Uce, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Beberapa hari yang lalu, ya, Pak Haji, saya mendapatkan ceramah dari seorang ustadz. Beliau mengatakan bahwa sholat Id itu adalah sunat. Sunat itu tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Kalau memang itu, apalagi darurat, tidak ada dosa kalau tidak dilaksanakan. Tapi saya mendengar dari khususnya ulama NU dan Pak Ustadz sendiri bahwa alangkah baiknya kita laksanakan. Dan tadi ditanyakan minimal berapa, kalau tidak salah minimal 4 orang. Satu jadi imam. Dan malah terus terang saja, saya sekeluarga berniat melaksanakan itu. Dan dapat kultum ya, untuk ceramah kultum. Itu 7 menit dari PBNU. Ya, alhamdulillah cukup. Jadi biasanya nggak usah lama-lama. Yang kedua, Pak Ustadz, mohon maaf nih. Akhir-akhir ini saya mendapat diskusi di antara teman saya di WA SMA. Ini sebenarnya entah biasa atau apa, Pak. Bahwa kalau kita membacakan at-tahiyat akhir itu kalau di buku-buku kan, di buku-buku itu ada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, at-tahiyat. Tapi ada pendapat teman saya mengatakan itu tidak boleh, harus nama Ibrahim aja. Dan kalau itu menurut ke Ustadznya yang masuk neraka. Saking fanatiknya itu teman saya. Nah, dalam hal ini barangkali Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada saya, apakah pakai Sayyidina atau tidak, apa efeknya, dampaknya gitu. Kira itulah, karena waktu nih, sudah ingin banyak nantilah lagi. Siap, Pak Haji. Terima kasih. Ya. Yang pertama ya tentang jumlah tadi luar biasa ini, tentang sunnah ya. Jadi pendekatan memahami ibadah itu tidak hanya pendekatan teks, tapi harus juga pendekatan konteks. Kemudian yang kedua, ini al-fiqh. Al-fiqh itu al-fahmu. Jadi maka kebenaran itu ada 3. Kebenaran menurut kita
kebenaran menurut orang lain dan kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita bicara fikih adalah al-fahmu. Makanya tidak ada hadis yang lain tentang sholat Id di rumah kecuali hadis dari Anas itu riwayat Bukhari. Ini yang melahirkan penafsiran banyak di kalangan para ulama. Maka karena anak itu 4 orang, maka dibatasi jumlahnya 4 orang. Tapi ada juga ulama mengatakan seorang pun tidak masalah. Karena dalam kondisi darurat. Sedangkan darurat itu adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan apa yang tidak boleh. Nah, ini. Maka begitu bicara al-fahmu adalah tasamuh. Yakni toleransi terhadap pendapat orang. Gitu. Kalau saya begitu. Jadi jangan sampai kita merasa paling benar gitu loh. Kalau bahasa saya begitu. Nah, jadi ketika kita membahas fikih ini, ya, membahas fikih ini, ingat batasannya ada al-fahm, pemahaman kita. Nah, dalilnya, konteksnya, teksnya seperti itu. Tapi penafsiran kita terhadap itu melahirkan multi interpretasi. Contoh umpamanya, Pak Haji, ada satu hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la tabda'ul yahud wala nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ini mafhum, tidak ada masalah bahwa kita dilarang mendahului mengucapkan salam kepada orang yang non muslim. Itu kesimpulan para ulama sepakat. Tapi hadis ini kedua, wa idza laqitumuhum fi thariqin fantarruhum ila adiyaqi. Apabila kamu bertemu mereka di satu jalan, seret mereka ke tempat sempit. Nah, saya nanya itu, apa maksudnya seret mereka ke tempat yang sempit itu? Apa kita harus nyeret orang non-muslim? Atau apa maksudnya? Ini yang penafsiran di kalangan para ulama sangat luar biasa. Nah, di sini kita membutuhkan toleransi terhadap penafsiran-penafsiran. Gitu, ya. Contoh hadis yang lain, ini yang membutuhkan interpretasi. Rasulullah mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jangan dulu tangannya dibasuh sebelum dijilati atau dijilatkan kepada orang lain. Nah, ini coba. Hadis ini dipahami. Apabila beres makan, tangan ini jangan dulu dibasuh sebelum dijilati atau dijilatkan. Nah, kata-kata dijilatkan itu kepada siapa? Ternyata begitu saya baca syarahnya, jilatkan kepada istrimu dan anakmu. Jadi nggak ada orang lain. Dibongkar oleh para pakar psikologi di dunia Islam, ternyata ini adalah cara untuk mendekatkan kebersamaan keluarga. Maka kalau seorang istri sudah menjilati tangan suami ketika makan, maka cinta mereka akan abadi. Begitu juga kalau seorang suami sudah menjilati ramu-ramu istri, itu cinta mereka akan abadi. Ada kebersamaan yang tinggi di sana. Itu hikmahnya. Jadi ketika bicara fikih ada bicara al-fahm. Nah, maka nyambung juga dengan urusan membaca Sayyidina dalam sholawat, gitu Pak Haji. Ya, ada orang yang teks. Memang teksnya itu tidak ada Sayyidinanya kalau kita baca teksnya. Ya, kalau kita baca teks hadisnya gitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Teksnya begitu. Ya. Ada orang yang berpendapat, oh kita harus ini, katanya harus sopan ke Rasulullah, maka bacalah Sayyidina. Nah, di sini pemahaman. Ya, ketika saya ditanya bagaimana yang benar, ya, saya baca hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, kalau kita ingin melihat teksnya, aku mah pengen seperti teksnya aja, jangan baca Sayyidina. Itu begitu. Gitu. Aku mau baca ya, silakan. Tapi kalau saya berpendapat dekati kebenaran itu oleh kita, walaupun penafsiran kita belum tentu benar. Kalau teksnya begitu, ikuti saja. Tapi kita jangan pernah mengatakan orang lain salah ketika membaca sejangan. Kita harus punya prinsip, tapi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau membaca Sayyidina dengan tidak inilah yang tidak pernah selesai di Indonesia, Pak Haji. Ya, itulah. Ya, kalau lihat teksnya benar ya, teks hadisnya itu tidak ada kata-kata Sayyidina itu tidak ada. Ya, kalau saya ditanya ya, saya pilih yang tidak ada teksnya. Ya teksnya begitu ya begitu saja. Tapi saya tidak berani menyalahkan sampai orang lain salah. Saya tidak berani. Karena itu masuk pada wilayah al-fahmu itu begitu. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, dan kepada yang
masih penasaran, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz yang nanti akan disampaikan mungkin oleh Pak Wawan atau Pak yang lainnya untuk langsung menanyakan lewat WA Pak Ustadz. Pak Ustadz, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mungkin kami izinkan untuk memberikan kesimpulan paparan yang disampaikan Pak Ustadz sebagai berikut. Yang pertama bahwa amalan-amalan di akhir Ramadan itu, yang pertama kita memperbanyak iktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, bahwa memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian juga memperbanyak sodako, memperbanyak berdoa, dan juga jangan lupa di bulan Ramadan ini mengeluarkan zakat fitrah dan zakat lainnya. Dan amalan-amalan yang disunahkan setelah Ramadan, yaitu diantaranya Ramadan saum 6 hari di bulan Syawal, itu jangan lupa. Kemudian untuk sunnah Idul Fitri, bahwa kita juga disunahkan untuk bertakbir, dan sunnahnya itu pada saat setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian mandi besar, seperti halnya kita mau mandi sholat Jumat, atau mungkin juga di sholat mandi besar seperti kitanya setelah melakukan jima dengan suami istri. Kemudian juga sunatnya itu berhias, memakai baju yang paling baik yang ada, kemudian memakai wangi-wangian, dan juga sebelum sholat sunat juga kita disunatkan untuk berjalan menuju tempat sholat sunat, jadi tidak berkendaraan. Kemudian juga antara pulang dan berangkat jalannya harus berbeda. Dan yang terakhir, mungkin juga mendengarkan khutbah. Ini juga salah satu sunat dari yang dilakukan pada Idul Fitri. Dan yang terutama juga mengucapkan doa tahniyah, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum pada saat di Raya Idul Fitri. Kemudian juga di akhir Ramadan ini, yang perlu diperhatikan juga adalah merupakan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5M, yaitu muahadah, artinya juga ingat janji kepada Allah, kemudian muraqabah, merasa dimonitor diri oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muhasabah, introspeksi diri, dan mujahadah, yaitu optimalisasi dalam beribadah. Kemudian yang terakhir adalah munaqabah, yaitu melimpahkan sanksi kepada diri sendiri apabila melakukan kesalahan. Itulah barangkali yang bisa disimpulkan. Mohon maaf Pak Ustadz apabila ada kesalahan dari satu saya. Tuh, makan ddulu sebelum berangkat. Nah itu mungkin. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya mohon maaf. Jadi makan sebelum sholat gitu ya. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah barangkali rangkaian acara siraman rohani pada hari ini telah dapat dilaksanakan dengan lancar. Untuk itu kami atas nama IKAPEN Bank BJB mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah bergabung, dan khususnya kepada Pak Ustadz Dr. Ahmad Humaydi, dan juga lebih khusus kepada Bapak Direktur Utama Bank BJB dan reng-rengannya yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Semoga gerak langkah kita dicatat sebagai amal ibadah yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pula kami atas nama IKAPEN Bank BJB mengucapkan selamat Idul Fitri dengan iringan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Mangga Pak Turnuhun, Pak Dirut, Pak Teddy, Pak Turnuhun. Turnuhun, mugi-mugi balas sehat. Channel. Amin. Bambang, Pak Acu, Pak Izin ya Pak. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Tasdikon, Pak Dadang. Ita Putini di Bekasi, tapi Pak Haris.
Bu Nono, Ibu Nurul Goniah, alhamdulillah. Pak Usdi, Bu Nurul. Sami-sami Pak. Sodakohna katampi Bu Nurul, alhamdulillah, alhamdulillah. Padang, satu Pak Jainal gaya wae teh. Masa muda. Pak Umar Pak ya, Pak Umar. Kan? Pak Umar. Pak Hendi atau nuhun. Pak Umar. Nuhun. Pak Umar. Aduh punten teka ya teka tadi. Pak Momon terus Bu Siti Hadijah, orang suami no ya kawit di Jepang tah percaya. Pak Wawan, Pak Suryaman tadi ningali, Pak Husin di Bogor ya. Nuhun Pak Husin. Alhamdulillah Bekasi, Pak Maman. Ya, makasih Pak. Subang Pak, Subang. Alhamdulillah. Oh ya, lengkap Pak. Lengkap di komersial. Abdul Haris hadir. Abdul Haris. Pertanyaannya nggak kebacakan Pak. Ya, alhamdulillah Bu Tini. Alhamdulillah atas kirang langkung 58 orang partisipan. Mudah-mudahan Kapayun bisa langsung